tempat kami di tempat bimbing itu ya untuk penyusunan berkas perangkat pembelajaran paling tidak meliputi beberapa poin. Poin yang pertama mungkin ya kurang lebihnya seperti ini. Andaikan ada guru-guru yang kebetulan lebih lengkap itu memungkinkan juga, tapi dianggap hal ini sudah melengkapi. Apa saja itu poinnya? Yang pertama itu ada kalender pendidikan. Ya, kalender pendidikan ada beberapa format yang satu seperti ini, ya. Ini dalam 1 tahun. Jadi untuk mengetahui apa kalender pendidikan itu digunakan untuk memetakan mana ketika pekan efektif kita masuk, mana ketika hari liburnya, kemudian jam efektif fakultatif kayak ketika Ramadan kayak gini, atau kemudian jam CT ya, jam efektif terganggu. Jadi mestinya efektif cuma kegiatannya terganggu oleh kegiatan lain. Nah, ini ada yang kalender pendidikannya model kayak per bulannya, berapa namanya? Ya per bulan gini. Kalau dalam ini tadi kan 1 tahun. Dalam 1 tahun itu ada berapa pekan yang efektif ya, kita hitungnya di sini. Yang angka-angka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 berarti hitungannya masuk 2 pekan. 2 pekan ini ketika dialokasikan ke analisis pekan efektif, jadi Juli itu ada 2 pekan. Banyaknya pekan mestinya dalam 1 bulan ada 4 pekan, 4 minggu kan, tapi yang efektifnya itu 2 pekan gitu. Ini untuk penjabaran di pekan efektif. Ini jenengan pakai bisa fotokopi ya. Terus begitu juga seterusnya. Coba kita cek yang Agustus. Sini Agustus. Mulai dari 14 ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ini kalau dihitung semuanya yang Agustus ini ada 4 pekan. Ada 5 pekan kalau Agustus karena tanggalnya sampai 31. Jadi di sini di 5 pekan. Tidak ada pekan yang tidak efektif, artinya 1 pekan yang kosong nggak ada. Jadi Agustus itu full penuh. Karena ini kalau bulan Juli ini masuk ada libur akhir tahun terpotong dalam 1 minggu yang belakang itu. Di awal bulan Agustus, bulan Juli, di awal Juli itu kan kita masuk tanggal berapa? Tanggal 12 Juli efektif itu. Berarti tanggal 1 sampai 13 itu kosong. Nah, kosongnya itu apa? Itu masuk libur awal tahun. Ini akhir tahun itu. Terpotong kan. Dari sini mungkin bisa dipahami apa enggak ya? Bisa dipahami ya untuk pemetaan ini. Jadi pekan efektif itu analisa ini untuk mengetahui dalam dalam 1 tahun, dalam 1 bulannya juga diketahui berapa hari kita masuk, berapa hari kita liburnya. Jadi keseluruhan dalam 1 semester ini bulan Juli sampai Desember ini saya batasi gini. Itu ada berapa pekan yang efektif ketahuan. Ada 22 pekan. Itu ya Mbak ya. Kemudian yang tidak efektifnya ada 4 pekan. Jadi liburnya kalau dihitung semuanya itu hampir 4 pekan, 4 minggu. Itu dalam 1 semester ini. Nah, totalnya pekan semuanya ada di sini. Tuh ya. Kemudian di sini ini penjabaran alokasi ya. Hari efektif kalau ketemu di bulan Juli, hari Sabtu itu ada 3 hari. Ahad itu diperinci di sini. Repot kalau nggak konsultasinya sama kurikulum. Itu
Jadi bagian kurikulum yang menyusun seperti ini, biar kita itu bisa seragam dalam satu madrasah ini, lembaga ini pasti sama. Jadi nggak ada misalkan saya menyusun sendiri, kalender sendiri, nggak bisa. Kalender dibuat oleh madrasah, kemudian pemetaannya juga nanti dipetakan dalam kayak gini, bulan Juli itu ketemu 2 pekan ini dan lain sebagainya, semua yang menyusun kurikulum. Itu di sini ya. Ini kan sudah dianalisis pekan efektif. Kita menginjak ke program tahunan. Program tahunan itu ini singkat loh Mbak, sampean itu waktunya. Program tahunan ini kita jabarkan dulu. Semester pertama ada 22 pekan yang efektif. Semester kedua ada 21. Nah, kita sekat kayak gini Mbak. Ini pembagian tema. Kalau IPA ini ada beberapa pokok bahasan. Kalau tematik itu kan, ini RPP saya itu sudah saya pecah sendiri. Saya bikin sendiri untuk IPA-nya. Jadi kalau guru kelas itu efektifnya harus mumpuni, harus mengampu semua mata pelajaran. Terus RPP-nya itu kayak guru kelas 1 itu RPP-nya tematik. Jadi semuanya di sini ada mapel IPA, mapel IKN dan sebagainya campur. Kalau ini murni IPA tok. IPA tok itu aja. Kalau yang pembagian alokasi waktunya itu semester ganjil ada 22 pekan, semester genapnya ada 21 pekan. Nah, kita memperincinya bagaimana? Ini temanya atau sub bahasannya. Babnya tentang apa, materinya tentang apa, itu kita jelentrehkan di sini. Dalam satu semester. Ini satu semester genap. Ini ganjil, ini genap. Kemudian sub temanya ini. Nah, ini kok satu pekan semuanya. Kebetulan juga satu pekan. Misalkan pekannya kok berlebih antara jumlah yang kita alokasikan. Contoh misalkan ada proyek kelas, ada penilaian semester, ada cadangan. Misalkan di sini ada pekan prestasi. Andaikan pekan prestasi itu ada di semester ganjil, kok ada, berarti kan ini butuh alokasi satu pekan. Nah, karena waktu yang kita butuhkan dalam pekan ini cuma 22, nggak mungkin toh kita seselkan di sini, masukkan di sini kan nggak mungkin. Begitu juga misalkan ini kok 22, sementara ini loh angkanya ini nggak sampai 22. Katakan ada 20 pekan yang sudah terisi gitu. Masih ada 2 sisa 2 pekan. 2 pekannya itu sampean masukkan mana sub tema yang butuh bahasan lebih banyak. Iya, lebih banyak. Dalam satu minggunya itu misalkan nggak mungkin satu subtema ini dibahas. Artinya satu subtema yang mana itu yang kesulitan untuk dibahas dalam satu pekan, kita tambahi jadi 2 pekan. Itu nanti akan ketemu. Nah, di sini sampai nanti akan mengetahui 22 pekan itu dibagi menjadi apa aja. Selain pembahasan per temanya, subtema, kemudian ada MOPDB, ini proses penerimaan siswa baru. Jadi masuk efektif terganggu mungkin ya baik. Nah, ini kemudian ada proyek kelas 1 pekan, cukup 1 pekan. Ada penilaian akhir semester juga 1 pekan. Hakikatnya kenapa PTS tidak dimasukkan? PTS ya ini masuk ini. PTS itu bukan masuk ujian ya, tapi kita alokasikan 1 pekan penilaian tengah semesternya. Ini bisa dipahami ya Mbak ya, 1 semester ini sudah bisa ya. Begitu juga ketika ini muternya dilihat di kalender pendidikannya. Ini ada PTS itu alokasikan di tanggal keberapa dan sebagainya. Terkaitan nanti. Jadi kayak gini ada proyek ini jam JET gitu. Z ini ujian karena terganggu, kenapa? Karena ada anak kelas 6 yang ujian akhirnya diliburkan gitu. Ya kelas yang lain. Kemudian pekan efektif fakultatif kayak gini. Dalam satu berapa pekan ini untuk
Ramadan. Jadi masuknya cuma ada 2 minggu. Kalau yang ini kita tulis cuma 1 pekan. Kemarin tuh masuknya tanggal berapa ya? Tanggal berapa kemarin ya? Masuk. Lupa saya. Tanggal 5. 4. Tanggal 4 sampai tanggal 14 ini kita masuk. Berarti masuknya 2 pekan. Jadi apakah ini kan acuan gitu. Jadi tidak mutlak untuk menyesuaikan gitu. Misalkan di lapangan ternyata berubah menjadi 2 pekan, ya biarkan aja. Itu kita awal tahunnya membuatnya ini. Tuh ya Mbak ya. Atau misalkan cadangan ini misalkan nggak dipakai, ya bisa dialokasikan ke sini. Ya mungkin efektif fakultatifnya 2 minggu bisa. Karena ada lebih 1 pekan, kita tulis bagi cadangan itu aja toh. Jadi total semuanya 22 pekan sama 21 pekan ada 43 pekan. Ini ketemunya di sini. Ini sama ini. Ya, jadi dari kalender ke pekan efektif dijabarkan lagi di program tahunan. Kemudian menginjak dari sini ada program semester. Tambah rinci. Iya, tambah rinci. Ini nek ilmune secara detail ya enggak butuh enggak lebih 1 pelatihan 1 hari. Nanti butuh konsultasi cara mungkin prakteknya dan sebagainya. Enggak. Kalau guru-guru pelatihan paling enggak minimal 3 hari untuk menguasai semuanya. Tapi secara singkatnya gambarnya seperti ini. Ini ya, itu sudah. Ini saya tuliskan genap. Belum ada pengantar panas. Pengantar genap. Nah, di sini Mbak, subtema ini ada tema dan subtema kan? Iya. Nah, kemudian misalkan saya kok ngampu berapa mapel, katakan 3 mapel. Ini kebetulan cuma 1 mapel di kelas 5 ini. Ini saya cuma isi 1 mapel IPA. Nah, kan kok PKN atau IPS dan sebagainya mungkin ini banyak dan ribet meneh. Ya. Ini jadi saya tulis kayak gini. Ini formatnya sama apa enggak dalam satu lembaga? Hampir sama. Kalau toh misalkan beda warnanya atau variasi yang lain itu terserah ya. Jadi poinnya di sini ada tema, subtema, kemudian pokok bahasanya mapel apa gitu. Alokasinya ini begini. Dalam 1 minggu, 1 pekannya saya itu ada 3 jam JPL, jam tatap muka. Jadi saya ketemu tatap muka sama siswa itu dalam 1 pekan 3 jam. Ini kebetulan nggak ada jadwalnya ya Pak. Di sini nggak ada jadwal saya, ada di SK pembagian tugasnya ada. Oh nek bisa tak carikan Pak, carikan. Ya. Jadi IPA itu alokasinya 3 jam. Nah, kalau misalkan kok bahasa Indonesia itu berapa ya? Katakan bahasa Indonesia itu butuh 4 jam, ya ditulisnya di sini 4. Jadi ini subnya ini banyak. Jadi ada ini karena kebetulan IPA-nya IPA. Nah, di Januari itu pada bulan Januari itu ketemunya tadi ada berapa pekan? 4. 2 pekan yang terisi ya? Iya, yang terisi. Iya. Terisi 2. Di Januari itu ada 2 pekan efektif. Jadi ini nih coba ikat dulu. Pause dulu. Tergenapnya saya ini. Iya, itu genap. Genap kok lupa ya. Karena ini penuh Mbak, saya itu kan memenuhi dalam Januari itu ada 5 pekan dan ini terpenuhi semuanya. Kalau Februari cuma 4 pekan. Tanggalnya 3 sampai 28 ya Februari. Iya. Tapi hitungannya 2 pekan. Hitungannya 4 pekan dalam 1 bulannya. Ini Januari 5 pekan harus terisi semuanya pekannya. Kira-kira memahami tanda ya omongku ya. Iya, Pak. Ini bisa Pak Maya. Jadi alokasi ini ketika saya pada pokok bahasan ini subtema benda-benda penghantar panas
yang tadi yang saya alokasikan di sini itu cuma satu pekan, ya ini 1 pekan tok di sini. Ketika pokok bahasan kedua di sini, pokok bahasan yang ini jenis-jenis perpindahan kalor, jenis-jenis perpindahan kalor butuhnya alokasi 1 pekan, ya cuma 1 pekan tok. Andai kan ini saya alokasikan kok 2 pekan, ya ini geser sini sama sini, 1 2. Loh Pak, kok ini kok 3 itu saya 3 jam pelajaran, paham ya? Kalau 3 jam pelajaran, kalau 1 jam pelajarannya 35, berarti dalam 1 pekan berarti 35 kali 3. Itu saya mengajar setiap kelasnya 1 jamnya 35, itu ya, paham? Kalau 2 pekan berarti ini jejer ke sini. Nah, untuk mengisi berikutnya harus pindah, geser ke kolom lagi supaya bisa pindah terpenuhi kolomnya ini. Ini contoh lagi ya, Januari kan ada 5 pekan yang saya penuhi. Jadi pekan pertama 1 2 3 4 5 penuh kan, 1 2 3 4 5. Itu di akhirnya pada bagian kolom ini saya untuk mengeceknya ini saya tulis 1 2 3 4 5. Betul berarti. Kalau andaikan di sini kok ada 01, berarti saya keliru menyusunnya ini. Paham ya? Itu. Terus ini sebagai contoh yang Februari juga gitu. Kan keberlanjutan. Ketika sampean sudah masuk di Januari sudah terisi 5 pekan ini, pekan berikutnya kita akan masuk pada subbahasan ini dalam satu tema ini Mbak biasanya dicapai dalam 1 bulan. Satu tema itu 1 bulan. Tuh. Rata-rata satu tema 1 bulan. Ini jelas ya di sini ya. Tinggal alokasinya. Kebetulan juga kalau yang ini 1 bulan. Ketika kita pindah ke bulan Februari, ternyata pas ini masuk bulan Februari. Oh enggak deh, masih nyantol nih gone Januari. Bisa jadi karena kita ketika menyampaikan itu nggak bisa masuk ke Januari, ternyata Januari nggak masuk Februari, Januari sudah kita bisa menyampaikan, nggak apa-apa. Tapi pada pokok yang subtema yang kedua ini sudah masuk bulan Februari. Nah, Februarinya tadi ada berapa pekan di bulan Februari? Bulan Februari ada 4 pekan. Nanti yang terisi akan 4 pekan. 1 2 3 4. Penuh kan kita totalnya di sini. Begitu seterusnya. Jadi di sini supaya bisa mengetahui perpindahan ini enggak di sini. Ngisinya enggak di sini, misalkan kayak ini saya ngisinya 1 3 enggak akan ketahuan. Jadi contoh pada ini untuk mengetahui contoh gini, perubahan benda. Kita pada subtema perubahan benda itu target kita mengajarnya pada bulan Februari di pekan yang pertama. Nah, untuk mengetahui itu. Tapi kalau misalnya kene bingung sampean. Enggak tahu. Lagi ini untuk mengecek apakah semua pekan itu sudah terisi. Itu ya, Mbak ya. Nah, ketika ini saya menentukan kayak gini. Di dalam 1 semester, ini kan 1 semester. 1 semester itu ada berapa jumlah jamnya itu saya hitung. Jumlah jamnya saya hitung ke bawah. Sini ada 63. Nanti di akhir 3 ini sama hitung semuanya. Sama apa enggak? Kalau sudah sama ketemu berarti benar sama nyusunnya ini. Kalau di sini dalam saya karena kebetulan alokasinya 3 jam untuk IPA. Kalau misalkan PKN misalkan kok ketemunya PKN itu hanya 4, misalkan 4 gitu ya. Ini kan 4 ini sama jumlah semuanya ada berapa? 4 kali sesuai dengan yang alokasikan ini. Nanti kemudian dijabarkan di sini ketemu
hitung lagi nyampe enggak dengan total ini. Kalau sama berarti betul. Kalau salah buat Tuh bagus. ya. Jadi kok misalkan besok suruh ada kurikulum, ada ini sudah banyak, sudah ada, kemudian suruh menyusun ini ya perhitungannya itu. Ini nggak semuanya guru kemudian dihitung ke sini, tapi ini saya untuk memudahkan aja. Ya. Ini singkat ini. Nah, setelah ini kita menyusun. Jadi mulai tahapan kalender pendidikan, analisa pekan efektif, program tahunannya, kemudian program semester, kita menentukan alokasi untuk program penilaian. Penilaian itu harus kesulitan, Mbak. Penilaian itu, Mbak, ini ada tema-tema yang sudah kita tentukan itu dalam satu semester kita jabarkan di sini. Ada penilaian harian pada tiap-tiap tema. Kalau latihan biasa, latihan dinilai biasa, tidak masuk rekapan untuk latihan anak PR dan sebagainya. Ya mereka mengerjakan di buku tugasnya sendiri atau LKS bisa. Tapi yang masuk dalam penilaian kita itu ada penilaian harian, PTS sama penilaian akhir semester. Kalau semester genap itu istilahnya penilaian akhir tahun. Itu ya. Jadi kita menggambarkan pokok penilaian yang bisa kita rekap dalam penilaian raport itu. Ini toh. Yang penilaian saya hari ini mau latihan di kelas ini, tidak usah dimasukkan di sini. Nah, nanti bisa sampean kaji ya. Contoh misalkan tema 6 kalor dan perpindahannya. Ini untuk jadwal penilaian hariannya kita letakkan di mana pelaksanaannya. Itu ada tanggalnya. Jumlahnya pilihan PG itu pilihan. Ini keterangannya Pak. Pilihan ganda. Ini JS itu? Iya, jawaban singkat, kemudian uraiannya berapa, atau misalkan butuh praktek ada enggak, totalnya berapa, kemudian alokasinya berapa jam pelajaran. Iya Mbak. Iya. Di sini dipahami enggak? Kenapa? Ini kita melihatnya di sini. Kalau habis tiap tema ribetnya di sini. Jadi habis tiap tema gini ya, itu harusnya langsung menginjak ke itu penilaian harian. Nah ini saya juga bereset, Mbak. Baiknya saya harus menulisnya ini itu harus menyesuaikan betul-betul melihat kalender ini. Kayak ini penilaian harian ini harusnya saya itu melaksanakan pada minggu yang pertama di bulan Februari. Tapi ini saya laksanakan karena ini materinya yang cukup singkat, akhirnya bisa dilaksanakan di Januari, pekan yang keempat. Gitu. Jadi sebisa mungkin penyusuan penilaian harian ini sampai sesuaikan dengan prota-promas ini. Setidaknya misalkan ini contoh yang salah atau kurang tepat gitu. Misalkan ini mestinya saya harus mengagendakan di tanggal 20-an lah Februari, 20-an Januari gitu. Itu yang tepat seperti itu. Nah, ini hanya sebagai gambaran toh aja. Nanti berikutnya penilaian harian, harusnya penilaian harian yang kedua itu pada bulan Maret. Tapi ini saya laksanakan di Maret tetap ya, Maret ya. Februari. Mana ya Mbak ya? Oh iya, ini nggak masuk ini. Ada ya? Iya bisa Maret. Dia ini pokoknya intinya yang ini pada bagian ini menyesuaikan dari sini. Nggak usah kesini, lihatnya di promes ini. Untuk tanggalnya sama bisa perkirakan aja. Ini kok pelaksanaan nggak mungkin nggak pasti, nggak bisa pas Mbak. Ini sudah ya program penilaiannya ya. Kalau minta kok takut menembak.